Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Dunia Ilmu Euclid. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran matematika mengenai jarak waktu dan kecepatan. Untuk itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian yang mempelajari mengenai materi jarak waktu dan kecepatan. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube saya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, untuk mempelajari jarak waktu dan kecepatan, tentunya kalian harus menghafal rumus untuk mencari jarak, mencari waktu, dan mencari kecepatan. Untuk rumus mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Untuk mencari waktu, jarak dibagi kecepatan, dan kecepatan adalah jarak bagi waktu. Dan yang perlu kalian ingat, nanti untuk seluruh satuan harus mengacu ya, atau harus disesuaikan dengan satuan kecepatan. Apabila nanti untuk kecepatannya menggunakan kilometer per jam, maka nanti satuannya harus dijadikan kilometer per jam. Apabila kecepatan menggunakan meter per menit, maka satuan waktunya harus diubah menjadi meter per menit. Ini yang pertama harus kalian pahami. Sekarang kalian perhatikan untuk contoh yang pertama. Rifat pergi berenang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Nah, berarti satuan untuk kecepatannya adalah kilometer per jam. Perjalanan dari rumah ke kolam renang ditempuh dalam waktu 24 menit. Nah, di sini waktunya 24 menit. Jadi nanti waktu ini diubah menjadi jam. Ya, disesuaikan dengan satuan waktu di kecepatan. Jadi dengan menggunakan disamakan, yaitu dari menit diubah nanti ke jam. Nah, kemudian jarak rumah Rifat ke kolam renang adalah berapa kilometer? Berarti di sini yang ditanya adalah jarak. Nah, untuk pembahasannya, untuk kecepatan adalah 45 km per jam. Kemudian waktunya 24 menit. Nah, 24 menit ini nanti diubah menjadi jam, berarti 24 per 60, atau 24 dibagi dengan 60. Disederhanakan menjadi 2 per 5, sama-sama dibagi 12. Nanti 2 per 5 ini yang digunakan di dalam rumus. Lalu kita masuk ke rumusnya untuk mencari jarak, yaitu kecepatan dikali waktu. Berarti nanti 45 dikali 2 per 5, ya. Berarti nanti kita coret di sini, ya. Sama-sama dibagi 5, 45 dibagi 5, 9. Lalu 5 dibagi 5, 1. Lalu 9 dikali 2 sama dengan 18. Jadi jarak rumah Rifat ke kolam renang adalah 18 km. Perhatikan, ini adalah untuk contoh yang pertama. Selanjutnya kalian perhatikan untuk contoh nomor 2. Afif pergi ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 300 meter per menit. Berarti satuan kecepatannya adalah meter per menit. Jarak rumah Afif ke sekolah 6 km. Nah, berarti satuan kilometer ini nanti kita ubah ya menjadi meter. Waktu yang diperlukan Afif untuk sampai ke sekolah adalah berapa menit? Nah, sekarang pembahasannya, kecepatannya adalah 300 meter per menit. Lalu jaraknya adalah 6 km. Nah, 6 km diubah menjadi meter sama dengan 6.000. Ya, turun 3 dalam satuan tangga jarak, ya. Nah, berarti dikali dengan 1000, berarti 6.000. Nah, setelah itu masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya untuk mencari waktu adalah jarak bagi kecepatan. Nah, berarti 6.000 dibagi 300 sama dengan 30. Jadi, waktu yang diperlukan Afif adalah 20 menit. Oke, sekali lagi, kalian ubah satuan kilometernya atau satuan jarak di sini menjadi meter. Disesuaikan dengan satuan di kecepatan. Selanjutnya, perhatikan untuk contoh nomor 3. Sebuah bus berjalan menuju tempat wisata dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berarti satuan kecepatannya adalah satuan kecepatan adalah kilometer per jam. Bus berangkat pukul 06.15
ya, atau jam 6:15 dan akan menempuh jarak 150 km. Bus akan sampai di tempat wisata pada pukul berapa? Oke, untuk pembahasannya berarti di sini kecepatannya adalah 60 km per jam. Lalu waktu berangkatnya di sini adalah 6:15, sedangkan jaraknya adalah 150 km. Nah, berarti untuk mencari waktunya adalah jarak dibagi, maaf di sini berarti jarak dibagi kecepatan. Ya, jarak dibagi kecepatan. Nah, sehingga 150 dibagi 60. Ya, jarak dibagi kecepatan, ya 150 dibagi 60. Nah, 150 dibagi 60 berarti 230 per 60 disederhanakan menjadi 21/2. Sama-sama dibagi 30. 30 dibagi 31, 60 dibagi 32. Nah, artinya di sini sama saja 21/2 jam atau 2,5 jam atau sama dengan 2 jam 30 menit. Nah, sekarang kita hitung waktu tibanya. Berarti waktu tiba nanti ya waktu berangkat ditambah dengan lama perjalanan. Ya, berarti jam 6:15 ditambah 2 jam 30 sama dengan 8:45 ya, atau jam 8:45. Ya, jadi bus tiba pada pukul 8:45. Nah, ini untuk contoh yang ketiga. Jadi kalian perhatikan ya, untuk mengerjakan soal-soal matematika harus banyak berlatih ya, dengan variasi-variasi soal. Dengan banyak berlatih artinya kalian akan lebih memahami setiap soal yang kalian kerjakan. Berikut perhatikan untuk contoh nomor 4. Salwa bersepeda ke rumah nenek. Jarak rumah Salwa ke rumah nenek adalah 10 km. Berarti di sini waktunya 10 km. Salwa berangkat dari rumah pukul 5:30 dan tiba di rumah nenek pukul 6:45. Kecepatan Salwa bersepeda adalah berapa kilometer per jam? Nah, berarti jarak di sini adalah 10 km. Waktunya berarti waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Ya, berarti jam 6:45 dikurangi 5:30 sama dengan 1 jam 15 menit. Ya, ini artinya 1 jam 15 menit. Atau dapat ditulis dalam bentuk pecahan 1/15/60. Disederhanakan menjadi 1/4. Sama-sama dibagi 15. 15 dibagi 15 1 dan 60 dibagi 15 4. Lalu masukkan ke rumusnya, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, berarti jaraknya berarti 10 tadi, kemudian waktunya diubah ya menjadi pecahan biasa. Nah, ini pecahan campuran 1/4 diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 5/4. Jadi 10 dibagi dengan 5/4. Nah, ini berarti pembagian pecahan. Berarti nanti tanda baginya atau pernya diubah menjadi kali, pembilang dan penyebut bertukar. Ya, jadi 5/4 menjadi 4/5. Lalu kita sederhanakan atau kita coret sini ya, sama-sama dibagi 5, 10 dibagi 5 2, 5 dibagi 5 1. Nah, kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi kecepatan Salwa bersepeda adalah 8 km per jam. Demikianlah contoh-contoh sederhana yang saya berikan untuk jarak waktu dengan berangkat sama dan selisih yang akan saya berikan untuk materi pada video saya yang berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.